Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada video hari ini kita akan membahas kurang lebih 4 saham ya teman-teman. Dari Bank BRI, Bank Mandiri, ada S Hardware, dan yang terakhir adalah MTech. Untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri pada closing perdagangan Jumat yang lalu ditutup menguat 2,04% dengan mencetak area high di 10.150. Berhasil breakout sebenarnya dari area resistennya di kisaran 10.125. Tetapi akhirnya closingnya masih di bawah. Dan kalau misalnya koreksi teman-teman, koreksi ke support, untuk support terdekatnya ada di area 9.750 sampai kisaran 9.700. Kita bisa spare dari bagian atas yang ada di sini di 9.800 sampai 9.700 untuk area support satunya. Dan untuk area support 2-nya teman-teman bisa pakai area kurang lebih di 9.500. Dan kalau kita lihat bersama, ketika Bank Mandiri mengalami kenaikan 2,04%, low-nya tuh di 9.900 dan high pada candle tanggal 26 Januari ada di area 9.875. Jadi memang Bank Mandiri opennya gap up walaupun cuma selisih 1 tick ya teman-teman. Jadi kalau misalnya Bank Mandirinya dikasih kesempatan koreksi turun ke 9.800, 9.700, itu adalah area support sekaligus area untuk nutup gap daripada Bank Mandiri. Kita akan menunggu ya teman-teman. Untuk Bank Mandiri, apakah akan membuat inverted head and shoulders? Ini bisa jadi area left-nya, lalu di sebelah kanan ini menjadi area right shoulder-nya. Ataupun kalau ini tidak terlihat seperti left shoulder, kita bisa hapus dan ini bisa jadi cup and handle ya teman-teman. Yang artinya ketika koreksi dan mengalami kenaikan kembali, artinya ada potensi untuk Bank Mandiri kembali mengalami penguatan. Area all time high-nya masih di kisaran 11.000 dan ada gap ya. Gap down waktu mengalami penurunan di kisaran area 10.225 sampai area 10.375. Jadi kalau misalnya dikasih kesempatan nutup gap, itu juga merupakan kesempatan yang bagus ya teman-teman. Jadi kita akan tunggu bersama untuk Bank Mandiri. Apakah akan dikasih koreksi dulu atau breakout lagi pada perdagangan mendatang? Karena baik rounding bottom ataupun cup and handle, potensi kenaikannya sama. Ada potensi menguat, bahkan nge-breakout dari area all time high menuju ke kisaran 11.350. Jadi kita akan tunggu bersama ya teman-teman di area support yang ada. Area support terdekat 9.800, 9.700 dan area support 2-nya di 9.500. Untuk saham kedua yang akan kita bahas pada video ini adalah saham Bank BRI. Saham Bank BRI pada perdagangan Jumat lalu ditutup mengalami penguatan 1,09%. Sempat kita harapkan ada koreksi dulu ke 4.490, tetapi ternyata nggak dikasih koreksi. Terlalu kuat untuk Bank BRI kembali mengalami penurunan. Resistennya sekarang berada di kisaran area 4.680 bertepatan dengan high pada candle terakhir ya teman-teman di hari Jumat
Dan kalau misalnya bisa breakout, baik itu pada Senin besok ataupun pada perdagangan mendatang, Bank BRI berpeluang membuat cup and handle, di mana handle-nya low-nya sampai 4.550 ya, bisa kita gunakan juga sebagai area support. Dan kalau misalnya Bank BRI-nya berhasil breakout teman-teman dari 4.680, kita lihat bersama bahwa ada potensi kembali untuk Bank BRI kembali menuju ke area kisaran 5.000. Jadi ini sebuah kesempatan yang baik juga untuk Bank Mandiri. Setelah sebelumnya membuat double top, dan sebenarnya double topnya sudah terselesaikan sampai area 4.400. Setelah itu memang Bank BRI rebound cukup kencang. Kalau kita lihat bersama setelah menyelesaikan target, dari area bottomnya sudah naik kembali sekitar 7,31%. Jadi kalau pada perdagangan mendatang berhasil breakout daripada 4680, akan kembali berpotensi mengalami penguatan dengan target ke area 5.000. Dan untuk area supportnya, teman-teman bisa menggunakan area support yang ada di sini, yaitu di kisaran 4.550 sebagai area support daripada low candle-nya ya teman-teman. Jadi kalau dikasih kesempatan turun, kita akan lihat nih apakah ini bisa menjadi double bottom ini, yang artinya ada potensi juga untuk mengalami kenaikan di beberapa waktu ke depan. Untuk double topnya akan kita hapus karena secara target penurunan sudah berhasil terselesaikan, dan kita akan pantau bersama ya teman-teman, apakah di perdagangan mendatang 4680-nya bisa di breakout atau enggak. Kalau bisa di breakout, potensinya kembali menguji ke area 5.000. Dan untuk saham ketiga yang akan kita bahas pada video hari ini adalah S Hardware. Saham S Hardware memang dari trennya bisa kita lihat bersama ya. Dari trennya secara garis besar terlihat dengan jelas bahwa memang downtrend. Tetapi memang pergerakan beberapa hari terakhir cukup menarik. Selain menarik karena mengalami kenaikan, teman-teman bisa lihat bersama bahwa volume 2 hari terakhir itu sangat besar ya. Bahkan volume besar sebelumnya tuh ada di kisaran tahun 2021. Jadi volume 2 hari terakhir ini membuat kita melihat apakah kira-kira ada potensi untuk saham S Hardware kembali menguat. Yang pertama kita akan lihat MACD-nya dulu, apakah ada bullish divergence di sini. Kalau kita lihat sekilas memang ada bullish divergence ya teman-teman, di mana harga dan indikator bergerak cukup berbeda ya. Indikatornya bergerak membentuk higher high ataupun higher low ya, tapi harga malah membentuk lower low. Jadi memang ada bullish divergence dan memang sudah mengalami penguatan sebelum memang koreksiannya juga tetap lumayan ya teman-teman. Volume 2 hari terakhir bisa kita lihat bersama sangat besar. Resisten terdekat dari saham S Hardware ada di kisaran area 548. Area yang sempat tersentuh ya beberapa waktu yang lalu, cuman memang gagal breakout. Dan kemarin kembali di 520 juga gagal breakout ya teman-teman. Untuk area support terdekat daripada S Hardware
kita bisa gunakan area yang ada di sini. Bisa gunakan sampai 480 ya, area support terdekat daripada S hardware. Kita tandain dulu 480, dan untuk area support 2-nya teman-teman bisa gunakan area 464 sampai kisaran 448. Ya, kurang lebih sampai area sini. Jadi S hardware ini sebenarnya pergerakannya secara pola cukup menarik, teman-teman. Hari ini kembali tertahan di 520. Kita nggak tahu apakah akan membentuk cup and handle, di mana target koreksiannya bisa aja sampai area 480, atau bisa juga dia turun sampai 448. Kita akan lihat apakah di area supportnya terdapat rejection atau enggak. Kalau ternyata pada perdagangan mendatang bisa mengalami kenaikan dan bisa breakout 520, target berikutnya ke 548, dan bisa jadi ini double bottom ya teman-teman, dengan kondisi yang seperti ini. Memang bottomnya tidak terlalu simetris, tapi artinya kalau bisa menguat secara jangka panjang harusnya S hardware cukup menarik. Setidaknya bisa breakout dari 548, ya target 700 lebih terlihat masuk akal. Kalau ternyata 520-nya kembali gagal di breakout dan area 480 serta 448-nya gagal menahan S hardware, ada potensi S hardware kembali mengalami penurunan ya, artinya tidak kuat untuk bertahan di atas area supportnya. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah MTech. Elang mahkota teknologi ya. MTech ini salah satu saham downtrend. Kita lihat di time frame weekly-nya. Nah, bisa kita lihat bersama. Setelah menyentuh area kisaran 3000 kemudian diguyur turun ya. Sekarang berada di kisaran 1000, bahkan area low-nya tuh sempat turun di bawah 1000. Artinya penurunannya cukup signifikan, sudah lebih dari 60%. Ya, tepatnya kalau kita hitung sampai low tuh di 69,18%. Dan yang menarik adalah sempat membuat bearish flag. Di sini kita tandain sampai ke area 945 dan ternyata kena. Artinya memang secara target penurunan bearish flag-nya sudah diselesaikan. Kita akan hapus untuk bearish flag-nya. Dan kita akan lihat ya teman-teman secara indikator MACD. Kita akan lihat bersama apakah ada bullish divergence atau bearish divergence di sini. Ya, ini ada sedikit bullish divergence ya teman-teman, dimana harganya membentuk lower low dan indikatornya bergerak cukup berbeda. Walaupun memang penurunannya juga cukup dalam. Artinya indikator kita gunakan sebagai pelengkap. Area support tetap lebih utama yang kita pakai untuk menentukan area entry maupun area exit. Pada perdagangan terakhir MTech ditutup koreksi ya. Dia koreksi deket-deket daripada area resistennya. Resistennya ada di 1160. Kemarin high-nya di 1140 dan untuk support terdekatnya kita bisa gunakan area support yang ada di sini. Kurang lebih dari 1000, dari kisaran 1065 ya, kita bisa gunakan sampai 1045 sebagai area support daripada MTech. 1045 sampai 1025. Dan MTech ini bisa kita lihat bersama teman-teman. Dari sisi volume
Dari sisi volume sudah mulai ada peningkatan kembali. Dan ini menjadi sebuah petanda yang baik. Bisa kita lihat bersama ketika sahamnya mulai kembali menguat, volume juga mulai kembali mengisi. Dan sebenarnya kalau turun koreksi ke support yang terdekat di 1065 sampai 1045, kita bisa pantau bersama ya teman-teman, apakah ada perlawanan atau enggak. Dan untuk area support 2-nya, kita bisa gunakan area 980. Karena bisa kita lihat juga ketika turun, tidak pernah close di bawah 980. Jadi kita bisa gunakan area tersebut sebagai area support 2 dan support kuat daripada MTEK. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan buy ketika dia kembali ke area 1065, 1045. Kalau mau buy on breakout, silahkan tunggu MTEK bisa breakout dari 1160. Karena kalau kita lihat juga, misalnya pada perdagangan mendatang ternyata nggak dikasih koreksi, langsung breakout. Ini bisa jadi rounding bottom, yang artinya ada potensi lumayan untuk menguat beberapa waktu ke depan. Kalau rounding bottomnya bisa terbreakout, ya 1300-an harusnya menjadi target yang cukup masuk akal bagi MTEK. Kalau ternyata besok kembali mengalami penurunan, silahkan teman-teman pantau dari 1065, 1045. Dan support 2-nya di 980. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas 4 saham. Yang pertama saham Bank Mandiri, yang kedua saham Bank BRI, yang ketiga S Hardware, dan yang keempat adalah MTEK. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa dan cek and recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.